Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas 5 dalam mata pelajaran tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran ketiga. Untuk pembelajaran ketiga ini, silakan anak-anak pertama amati gambar yang ada di samping. Gambar tersebut menceritakan tentang kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Akhirnya, warga mengadakan musyawarah dan menyiapkan 2 tempat untuk tempat sampah. Satu tempat sampah menampung sampah yang dapat didaur ulang dan satu menampung tempat sampah yang tidak dapat didaur ulang. Nah, dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan bacaan tentang kerja bakti di atas, maka silahkan anak-anak untuk mencoba mengerjakan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Atau anak-anak bisa membuka buku tema 2 halaman 64. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan seperti biasa ke nomornya Bu Guru. Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang tanggung jawab, maka sekarang kita juga akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang pertama adalah hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, arti dari kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat contohnya seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat.
Yang selanjutnya, kewajiban kita adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sebagai salah satu hak kita sebagai warga masyarakat adalah kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk memperoleh penghidupan yang layak, maka kita harus mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan bisa diciptakan oleh kita sendiri dengan cara melakukan usaha. Jenis usaha ekonomi yang dikelola ada dua. Yang pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya adalah usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, usaha industri kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya adalah firma, persekutuan komoditer. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Sedangkan persekutuan komanditer adalah persekutuan komanditer CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, sebagai contoh usaha ekonomi yang dilakukan oleh kelompok adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam hal ini PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Kemudian ada lagi yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nah, BUMN biasanya bergerak di bidang usaha yang strategis atau vital. Di Indonesia selain BUMN juga ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan didirikannya BUMD salah satunya adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, bentuk usaha yang selanjutnya adalah koperasi. Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk-bentuk koperasi. Salah satu contohnya adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Kemudian yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu yang mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Setelah anak-anak menyimak video ini dari awal sampai akhir, kemudian silahkan anak-anak kerjakan tugas yang kedua, yaitu tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Nah, di sini anak-anak memberikan contoh-contohnya sebagai anggota keluarga.
apa haknya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya. Untuk tugas tema 2 ini atau tugas yang kedua ini, anak-anak mungkin bisa membuka buku tema 2 halaman 71. Demikian tadi penjelasan mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak bisa paham dan bisa mengerjakan dengan baik. Nah, cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.